Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya observer Rina Apriana dari SD Negeri 144 Palembang. Saya Ani Widyastuti sebagai coach dari SD Negeri 56 Kota Palembang. Saya Catur Dia Tusmiati dari SD Negeri 88 Palembang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam Ibu Rina. Apa kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ibu Rina bagaimana? Alhamdulillah luar biasa sehat juga. Karena sehat itu yang paling penting Bu Ani ya. Iya, betul. Oh iya. Saya mau tanya nih, apakah hari ini Ibu akan melaksanakan coaching? Iya, betul Ibu. Saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Catur. Baik Bu Ani. Sebelum melaksanakan nanti proses coaching, ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan Bu Ani ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mendiskusikan yaitu tentang rubrik penilaian, di mana nanti pada proses coaching saya akan mengamati Ibu Ani sebagai coach, kemudian Ibu Catur tadi sebagai coaching. Selanjutnya juga saya akan menilai rubrik penilaian itu apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ani sampaikan itu sudah berbobot atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaches, seperti itu. Kemudian juga saya akan mendengarkan nanti jawaban-jawaban dari coach sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga nanti harus disesuaikan Bu ya dengan yang namanya prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Ani, sebelum kita melaksanakan proses observasi nantinya, izin boleh saya bertanya Bu Ani? Iya, boleh, tentu saja. Silakan Ibu Rina. Dari potensi yang akan dikembangkan, potensi apa saja Bu yang akan Ibu kembangkan hari ini? Saya inginnya itu mengembangkan kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga untuk mendengarkan aktif Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, potensi apa yang akan Ibu lebih kembangkan lagi seperti itu Bu dalam proses coachingnya? Iya, saya inginnya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena itu kan tidak mudah ya Bu ya. Sebagai seorang coach itu benar-benar harus banyak latihan untuk mengembangkan poin itu. Baik, jadi secara spesifik itu ada 2 Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan rasa Bu ya nantinya kepada coachingnya. Nah, jadi indikator ketercapaian seperti apa yang nantinya akan dicapai Bu? Ya, indikator yang saya tentukan yaitu saya harap coach bisa menemukan solusi dengan dari permasalahannya tadi Bu, melalui proses coaching yang kami lakukan. Kira-kira nanti tadi Ibu coachingnya dengan Ibu Catur betul Bu ya? Iya, betul. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu Ani. Nanti akan melakukan proses coaching Bu ya. Saya akan mengamati proses coaching antara Ibu dan Ibu Catur, dan nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang kembali Bu ya setelahnya. Ya. Itu saja dari saya Bu Ani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, waalaikumsalam Bu Rina. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Catur, apa kabar Ibu Catur? Baik Bu, tadi saya ini ada sedikit permasalahan Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang Ibu? Iya, ini saya sedang jam kosong Ibu, gimana? Begini Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, harapan apa yang ingin Ibu kan dari hasil percakapan kita hari ini? saya berharap Ibu setelah kita berbincang-bincang nanti, saya menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Ya, baik.
masalah apa yang Ibu Catur hadapi sekarang? Begini Ibu, kita kan sudah berapa hari Bu ya masuk sekolah. Saya itu mendapati Bu, murid saya yang baru masuk di kelas 2 ini, ada satu anak yang sulit sekali saya kondisikan. Dimana ketika saya mengajar, dia itu Bu sibuk sendiri dengan kegiatan aktivitasnya yang saya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi saya perhatikan kegiatan dia itu terjadi pada pembelajaran yang menuntut keterampilan anak dalam membaca, seperti pelajaran bahasa Indonesia, PKN, seperti itu. Ya, kemudian apa Bu yang anak ini lakukan saat Ibu mengajarkan membaca? Anak ini Ibu sering melakukan aktivitas sendiri, seperti sering sekali membuka tutup tasnya, nanti seperti kehilangan benda-benda yang saya tidak tahu benda apa. Jadi perhatian saya ketika mengajar itu terpecah karena dianya tidak berhenti lagi beraktivitas sendiri, seperti serba salah sendiri Bu, kehilangan benda, membuka tutup tas. Jadi saya ketika mengajar sering sekali merasa terganggu. Ya, saya perhatikan cukup sulit ya Bu kondisi anak ini. Nah, apakah Ibu Catur sudah menelusuri penyebab dari permasalahan yang dialami oleh anak ini? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Saya bertanya Bu ya sama guru kelas 1-nya. Ternyata anak ini Bu belum bisa membaca. Kemudian pada di awal pembelajaran Bu, saya melakukan tes diagnostik awal. Saya dapati bahwa anak ini baru bisa mengenal huruf, belum bisa menyambung kata. Kemudian juga Bu, saya juga tadi mengajak anak ini Bu ya, ketika pulang sekolah saya antar, ternyata neneknya itu menunggu Bu di depan gerbang. Saya tanya dengan neneknya, ternyata Bu saya dapati bahwa latar belakang anak ini speech delay Bu, speech delay. Iya, terlambat berbicara. Dia baru bisa berbicara itu ketika umur 5 tahun Bu, ketika dia masuk TK. Nah, anak ini juga Bu berasal dari keluarga broken home, di mana dia cuma tinggal dengan nenek dan tantenya yang sibuk bekerja. Sedangkan neneknya tadi pasti mempunyai kesibukan lain Bu ya. Jadi anak ini terbiasa sendiri Bu di rumah. Itulah dia sering sekali Bu ya, sulit saya mengkondisikannya karena dia sulit bergaul dengan teman-temannya, belum bisa bersosialisasi. Oke, Ibu Catur. Nah, menurut Ibu Catur nih, ada pengaruh nggak antara keterlambatan anak ini dengan latar belakang keluarga yang dimiliki oleh anak tersebut? Pasti ada ya Bu ya, tentunya. Karena begini Bu, ketika saya mengajar Bu ya, tentunya saya harap orang tuanya atau walinya ada tindak lanjut Bu dari pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Tetapi karena faktor keluarganya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada tindak lanjut antara pembelajaran yang di sekolah maupun yang di rumah. Ya, betul ya Bu ya. Kemudian juga Bu, untuk masalah dianya sulit bersosialisasi, saya juga tanya dengan neneknya apakah anak ini sering berkomunikasi di rumah. Ternyata untuk bermain pun dia tidak mau. Dengan teman sebayanya dia milih untuk mantap saja di rumah. Ternyata anak ini harus sering-sering ya Bu diajak untuk berkomunikasi. Ya, Ibu Catur, adakah rencana yang ingin Ibu Catur laksanakan nantinya? Ada Bu, saya itu berencana karena anak ini sulit sekali bersosialisasi, saya akan menggunakan metode teman sebaya, tutor teman sebaya Bu, dimana saya berharap nanti anak yang akan saya akan cari tahu dulu Bu, dia ini nanti dekatnya dengan siapa. Nanti saya akan minta bantu dengan temannya agar menjadi tutor teman sebaya buat anak ini, dengan tujuan agar anak ini dapat bersosialisasi dengan baik. Kemudian saya akan juga melakukan pembimbingan secara personal Bu, individu, dengan menggunakan buku yang saya inovasikan kemarin Ibu, buku saku. Nah di situ di buku saku itu kan belajar membaca dari awal Bu. Nah saya berharap dengan saya melakukan pembimbingan secara personal nanti ditindaklanjuti oleh keluarganya di rumah. Kemudian juga saya juga tentunya akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di dalam kelas.
Ya, luar biasa sekali ya Bu Catur. Dari yang saya catat, Ibu akan melaksanakan tutor teman sebaya. Yang kedua adalah inovasi Bu Catur, yaitu buku saku yang menurut saya itu luar biasa sekali ya Bu, untuk guru kelas rendah bisa membuat buku saku supaya bisa dibawa kemana-mana, anak jadi lebih menyukai untuk belajar membaca lagi. Kemudian bisa untuk kerjasama ya Bu yang akan Ibu Catur lakukan dengan keluarga. Jadi belajarnya nggak cuma di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Baik, kemudian komitmen apa yang akan Ibu Catur lakukan untuk rencana-rencana ini? Rencana saya ini Bu tidak akan berhasil dengan baik Bu ya, tanpa adanya kerjasama dan dilakukan secara berkesinambungan. Saya akan lebih konsisten Ibu untuk melaksanakannya, melakukan pembimbingan, mengajak anak itu membaca ya Bu ya, menggunakan metode yang bervariasi, juga tutor teman sebaya. Saya akan lebih konsisten lagi Bu dalam penerapannya. Ya, baik. Kalau sampai sejauh ini dukungan dari sekolah bagaimana Bu? Alhamdulillah Ibu, saya memiliki teman-teman atau rekan sejawat yang sangat mensupport saya. Saya juga berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat. Mereka banyak memberikan masukan tentang metode-metode membaca, cara membaca cepat. Alhamdulillah juga Bapak Kepala Sekolah saya sangat mendukung sekali atas permasalahan saya ini. Ya, alhamdulillah, berarti dari pihak sekolah support ya Bu 100% terhadap rencana yang akan dilakukan. Nah, kemudian kapan bisa dilakukan untuk metode teman sebaya? Saya akan melakukan secepatnya Bu, tapi itu tadi permasalahannya itu ada pada diri saya Bu ya. Saya harus luruskan niat untuk lebih konsisten lagi dalam melaksanakannya. Baik Ibu Catur, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira cukup Ibu, terima kasih sudah membantu saya menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan saya. Saya sangat lega Bu bisa memecahkan permasalahan saya dengan menggali potensi saya sendiri. Iya, luar biasa Ibu Catur ya. Ibu Catur sudah bisa mengidentifikasi apa saja masalahnya, kemudian Ibu Catur secara mandiri bisa merancang rencana-rencana aksi tadi, dan saya harap Ibu Catur bisa melaksanakannya dengan baik, dengan lancar, dan bisa berdampak baik bagi kebutuhan anak tersebut. Iya, terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama Bu Catur. Semoga kita bisa terus melakukan kegiatan seperti ini ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ani. Iya, waalaikumsalam Ibu Rina. Alhamdulillah ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching pada hari ini. Iya, alhamdulillah tadi lancar melaksanakan coaching dengan Ibu Catur. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelumnya menutup kegiatan ya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait proses pada pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait coaching bersama dengan Ibu Catur tadi? Iya Bu, perasaan saya itu di awal saya agak gugup ya Bu, apakah saya tuh bisa melaksanakan kegiatan coaching. Namun setelah kami jalani berdua proses coaching itu, ternyata alhamdulillah saya melaksanakan alur tirta Bu. Alhamdulillah Ibu ya, jadi Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan sangat baik. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu, di sini saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa Bu untuk menggali kunci, untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusi dari masalah ini. Baik Ibu Ani, luar biasa sekali Bu Ani sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga setelah saya amati tadi, ini ada beberapa catatan saya ya Bu Ani.
yaitu yang pertama Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian tindakan apa, rencana aksi nyata apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya juga saya sudah mendengar percakapan Ibu ya dengan Ibu Catur sebagai koci tadi. Ibu sudah fokus terhadap koci tentunya. Artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh ya, kemudian sudah presence, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Untuk kedepannya, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, saya harap ya Bu, untuk selanjutnya kompetensi yang bisa saya kembangkan yaitu saya bisa lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Ani sudah melakukan tanya jawab bersama saya ya, mulai dari kita tadi pra observasi dan sampai hari ini saat ini yaitu pasca observasi. Ibu sudah menggunakan proses alur tirta dengan luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan Ibu Ani kedepannya bisa diberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih. Demikianlah Bu Ani ya. Terima kasih banyak Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.